Dua orang remaja yang baru saja bertemu saling bercerita tentang kelamnya hidup mereka saat ini. Hutang mereka menumpuk di mana-mana dan kehidupan mereka hancur lebur. Suatu hari, salah satu dari mereka punya rencana gila, yaitu menculik teman mereka sendiri. Temannya ini dirumorkan sebagai anak konglomerat. Penculikan pun dilakukan. Padahal mereka tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah rencana paling gila karena mereka ini masih amatir. Tapi anehnya, justru hal itu membuat kepolisian yang menyelidikinya jadi kesulitan dan beranggapan bahwa para penculik ini adalah kelompok berbahaya dan profesional. Tonton sampai akhir karena kalian akan melihat bagaimana dua orang penculik amatir ini berpikir keras untuk meluluskan rencananya. Dan inilah The Deal episode 1. Dua orang remaja bernama Jiu dan juga Junsong sedang menunggu seseorang. Niatnya mereka ini akan minum-minum. Jihu lalu bilang bahwa temannya tidak bisa ikut. Tapi ada satu temannya yang anak orang kaya akan datang ke sana. Anak orang kaya yang dimaksud adalah Minwoo. Saat bertemu Minwoo, Junsong agak ragu. Takut ini anak enggak kuat minum. Tapi Minwoo bilang bahwa dia ini ahlinya minum. Cuma ibunya bilang agar Minwoo pulang sebelum jam 12 malam. Mendengar hal tersebut, mereka menertawai Minwoo, menganggap bahwa Minwoo ini anak mami. Esok harinya, Junsong yang baru saja bangun mendengar suara aneh dari suatu ruangan. Dia mencoba untuk mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari lemari dinding. Jihu langsung dibangunkan. Junsong memberikan kode agar rencananya dimulai. Jihu lalu membuka laptopnya. Sementara Junsong dengan sangat hati-hati menutup semua akses keluar. Saat semua sudah siap, dia lalu membuka lemari tersebut dan muncullah satu orang dengan keadaan terikat. Flashback ke malam sebelumnya, baru saja minum, ternyata Minwoo sudah sangat mabuk. Jihu lalu bertanya ke Junsong, apakah dia punya pandangan akan bekerja sebagai apa? Junsong lalu cerita, saat dulu dia kerja sambilan, seniornya ngasih tahu cara mudah mendapatkan uang, yaitu dengan cara berjudi. Awalnya dia merasakan untung yang sangat besar, lalu seniornya ini ngasih tahu, ada aplikasi lain yang bisa menghasilkan untung berlipat. Tergiur akan hal itu, dia lalu meminjam sejumlah uang ke rentenir apesnya. Setelah uangnya ini diserahkan, si senior itu tiba-tiba menghilang dan tidak pernah bekerja lagi. Hutang yang tadinya hanya puluhan juta berbunga jadi 400 juta setelah dia pulang wamil. Mereka mengancam Junsong untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Jihu juga cerita bahwa dia akhir-akhir ini tidak punya uang karena kuliahnya sebagai dokter yang membutuhkan biaya yang banyak. Dia melihat ke arah Minwoo yang sedang mabuk. Lalu dompet miliknya diambil. Junsong pada awalnya menolak, tapi Jihu beralasan bahwa ini pelajaran untuk Minwoo karena dia mabuk duluan. Dan karena mereka tidak tahu di mana rumahnya Minwoo, jadi Minwoo dibawa ke huniannya. Dan Jihu juga minum-minum lagi. Junsong di sini kebingungan dari mana dia bisa mencari uang 400 juta itu untuk membayar hutang-hutangnya. Junsong iri akan kehidupan Jihu, diyakini seorang mahasiswa kedokteran, orang tuanya juga berkecukupan. Beda dengan dirinya yang kini harus jatuh dalam lingkaran hutang dan kegagalan. Ternyata kondisi Jihu juga sama, tapi dia tidak berani mengungkapnya ke Junsong. Tiba-tiba HP milik Minwoo berdering. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Minwoo. Mereka berdua lalu ingat bahwa Minwoo harus pulang sebelum 12 malam. Junsong berniat menelpon taksi, tapi Jihu terlihat punya rencana lain. Telepon kembali berdering.
Kali ini Jihu mengangkat tanpa basa-basi. Jihu langsung bilang bahwa mereka menculik Minwoo dan meminta uang tebusan sebesar 1 miliar won. Jika tidak, Jihu mengancam akan membunuh Minwoo. Junsong mengira awalnya Jihu hanya bercanda, tapi Jihu dengan tatapan datarnya bilang bahwa dia serius melakukannya. Junsong berusaha merebut HP milik Minwoo, tapi Jihu mencoba untuk menghentikannya. Junsong mencoba melapor ke polisi, tapi Jihu bilang bahwa nantinya Junsong juga akan ditangkap dengan tuduhan kaki tangan. Ingat bahwa tadi Junsong lah yang membantu membopong Minwoo ke sana. Jadi tidak ada pilihan lain untuk Junsong selain bekerja sama. Nantinya Junsong akan mendapatkan 500 juta won yang bisa dia gunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Junsong menolak dan berusaha merebut HP milik Minwoo. Jihu mencoba melawan sementara ibunya Minwoo terus berusaha menghubungi anaknya lagi. Tapi HP milik Minwoo ternyata dimatikan. Jihu berusaha membujuk Junsong lagi. Dia meminta Junsong untuk berpikir realistis. Meskipun dia bekerja banting tulang selama 10 tahun, belum tentu dia bisa membayar hutangnya. Nah, inilah satu-satunya cara mereka mendapatkan uang secara instan. HP milik Minwoo lalu dilempar ke bawah kulkas. Selagi Junsong sibuk mengambil HP-nya, Jihu langsung pergi ke minimarket untuk membeli beberapa peralatan. Nah, saat HP-nya berhasil diambil, sialnya baterainya malah habis. Dan ketika HP tersebut berhasil dinyalakan, Jihu keburu datang dan merenggutnya kembali. Dia lalu mengunci pintu kamar dan mulai mengikat Minwoo. Sementara itu, ibunya Minwoo langsung menghubungi seorang detektif swasta bernama Kim. Nah, dari penjelasan ibunya Minwoo ini, detektif Kim menyimpulkan bahwa pelakunya ini bukan hanya satu orang, karena si penculik mengatakan kami. Jadi ada kemungkinan mereka ini berkelompok. Dilihat dari mereka yang juga tidak menghubungi dan main tenang, artinya kelompok penculik ini profesional. Kembali ke Junsong, dia berhasil mendobrak pintu dan berusaha merebut HP-nya kembali. Tapi tiba-tiba Minwoo bersadar. Minwoo tentu bingung karena dia diikat dan kepalanya ditutupi kresek. Mereka berdua panik tapi berusaha untuk bersuara. Karena terus saja berteriak, Junsong yang panik langsung mengambil buku dan memukul Minwoo sampai pingsan. Kembali ke detektif Kim, dia menyarankan agar ibunya Minwoo untuk melapor ke polisi. Ibunya minggu lalu memberikan perintah ke sekretarisnya untuk memanggil orang-orang dari federasi. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan bahwa Minggu ini bukan keluarga sembarangan. Di sisi lain, polisi mengetuk huniannya Jihu. Mereka tentu panik, tapi Jihu berusaha untuk tenang. Dia lalu membuka pintu. Polisi bilang bahwa mereka mendapatkan laporan bahwa terdengar suara perkelahian dari huniannya Jihu. CEO beralasan bahwa mereka hanya berdebat sedikit. Polisi tentu tidak langsung percaya, mereka langsung masuk mencoba untuk mengecek ke dalam. Polisi melihat tempat tersebut yang berantakan. Mereka mengira bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena dua orang ini sudah sangat mabuk. Tapi tiba-tiba salah seorang polisi masuk ke kamarnya. Junsong langsung panik, tapi untungnya Minwoo sudah diamankan di dalam lemari. Cuma polisi satu ini malah masuk lebih dalam. Takut ketahuan, Junsong langsung berteriak dan menyerang Jihu. Polisi akhirnya mengambil sikap dan langsung menembak Junsong. Sementara tetangga apartemen mereka mengintip. Nah, mereka inilah yang melapor ke polisi. Tetangganya ini berharap benar-benar terjadi pembunuhan agar mereka bisa mewawancarai. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Mereka langsung mengintip si pria yang bernama Cole ini.
bilang bahwa ada 2 orang yang diborgol polisi. Di kantor polisi, Jun Song dan juga Ji Hoo diminta untuk menuliskan alasan mereka ini bertengkar. Tiba-tiba Jun Song ingin bilang sesuatu, tapi dia berhenti ketika ada seorang polisi yang datang melapor bahwa ayahnya yang demensia hilang. HP milik ayahnya mati, jadi mereka tidak bisa melacaknya. Apalagi jika harus memeriksa ribuan CCTV yang ada di kota. Mereka akan sangat kewalahan. Mendengar hal itu, Jun Song agak sedikit tenang. Jadi penculikan ini tidak akan ketahuan secepat itu. Singkatnya, mereka berdua ini dibebaskan. Ji Hoo memberi pilihan ke Jun Song, tetap ingin ikut direncana atau pulang saja. Tiba-tiba dia teringat lagi akan hutang-hutangnya. Dan benar apa yang dikatakan Ji Hoo tadi, bahwa meskipun 10 tahun Jun Song banting tulang, belum tentu dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Jun Song mencoba bertanya sekali lagi. Begitu uangnya berhasil didapatkan, bukankah mereka akan langsung melepaskan Min Woo? Ji Hoo bilang dia punya rencana untuk mendapatkan uang itu tanpa harus melukai Min Woo. Akhirnya Jun Song pun mau ikut di rencananya. Mereka berdua lalu kembali ke apartemen. Ji Hoo menggunakan suara Google untuk berkomunikasi dengan Min Woo. Dengan begitu Min Woo tidak akan tahu suara mereka. Intinya Min Woo dikasih tahu bahwa saat ini dia diculik. Min Woo lalu berteriak. Ji Hoo meminta Jun Song untuk melepas sumpalan di mulutnya. Begitu dilepas, Min Woo berteriak bahwa dia tidak akan menuruti apapun permintaannya Jun Song. Jun Song tentu panik. Dari mana Min Woo tahu kalau itu dirinya? Flashback saat Min Woo masih sekolah. Kedua orang tuanya bilang bahwa ketika mereka ini terakhir kaya, justru sesuatu yang berbahaya selalu mengikuti mereka. Mulai dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari mereka, sampai orang-orang yang mau mencelakai mereka demi uang. Jadi untuk menghindari hal itu, Min Woo sengaja disekolahkan di tempat biasa. Tapi rumor malah beredar bahwa Min Woo ini anak orang kaya. Karena hal itu, hampir setiap hari teman-temannya mendekati Min Woo untuk meminjam uangnya. Untungnya, orang tuanya Min Woo mewanti-wanti agar anaknya tidak menuruti permintaan orang-orang yang mau memanfaatkannya. Meskipun tidak cukup, sebenarnya Min Woo ini orang yang sangat cerdas. Kembali ke masa sekarang. Ji Hoo terus berusaha meyakinkan Min Woo bahwa dia di saat ini sedang diculik. Tapi Min Woo terus memanggil nama Jun Song agar melepaskan ikatannya. Min Woo bahkan meronta-ronta. Dia tahu bahwa orang di sebelahnya adalah Jun Song. Karena dia hafal bau parfum murah yang digunakan oleh Jun Song. Ji Hoo lalu mengancam akan menyakiti Min Woo jika dia tidak menuruti mereka. Nah, Min Woo mendengar kata-kata kami, jadi dia tahu bahwa Jun Song bekerja sama dengan Ji Hoo. Mereka semakin panik dan langsung membuka Min Woo dan memperdengarkannya dengan lagu anak-anak. Sementara itu, ibunya Min Woo pergi ke sebuah stadion. Baru saja sampai, dia langsung dihadang oleh beberapa orang. Ibunya Min Woo lalu berteriak dan meminta mereka untuk menyingkir. Di saat itulah orang-orang yang disebut Presiden Wang datang. Presiden Wang ini semacam ketua mafia. Ibunya Min Woo meminta bantuan ke Presiden Wang karena anaknya saat ini sedang diculik. Presiden Wang menolak. Harusnya kasus sepele seperti ini diserahkan ke polisi saja. Ibunya Min Woo lalu mengancam akan melaporkan semua kejahatan Presiden Wang ke polisi jika dia tidak mau membantunya. Presiden Wang lalu mengutus tangan kanannya yaitu Cho untuk mengatasi semuanya. Kembali ke Ji Hoo, dia bersiap pergi ke kampus.
Junsong tentu bingung. Bisa-bisanya di situasi seperti ini dia malah santai pergi ke kampus. Jihu lalu bilang bahwa semuanya masih berjalan seperti yang dia rencanakan. Junsong lalu bertanya, kapan kira-kira Jihu meminta uang tebusannya? Jihu lalu bilang, mungkin dalam beberapa hari lagi. Saat ini biarkan dulu ibunya Minwoo dilema antara melapor polisi atau tidak. Seperti yang Junsong lihat, sampai saat ini belum ada berita tentang penculikan Minwoo. Jihu lalu pamit keluar. Dia berpapasan dengan Kul. Kul lalu bilang bahwa dialah yang melapor polisi saat itu. Jihu pun meminta maaf karena kebisingan yang dia buat semalam. Sesaat setelah Jihu pergi, Junsong malah keluar dan membuktinya. Jihu lalu masuk ke ruang administrasi. Dia mengisi beberapa formulir. Ternyata Jihu ini dididik oleh komite sekolah. Salah seorang dosen lalu bilang bahwa Jihu harus mendapatkan stempel dari profesor yang mendisiplinkannya jika dia ingin ambil banding. Meskipun terpaksa, Jihu akhirnya menemui profesor ini. Profesor ini menolak karena Jihu tidak membuat janji sebelumnya. Jihu terus memaksa karena jika tidak mendapatkan stempelnya, Jihu akan dikeluarkan dari kampus. Bahkan dia sampai membentak si profesor. Akhirnya si profesor memberikan stempelnya. Jihu lalu bertanya, kenapa dia ini dikeluarkan dari kampus hanya karena ketahuan curang saat ujian? Kenapa murid-murid yang lain yang ketahuan hanya diskorsing? Jihu memberanikan diri untuk mempertanyakan harga. Dia tahu murid-murid yang lain yang ketahuan pasti menyuap profesor ini agar hukumannya diperingan. Jihu lalu menawarkan 500 juta won. Di luar ternyata Junsong mendengar semuanya. Kini dia tahu alasan Jihu bersikeras melakukan semua ini. Tiba-tiba ayahnya Junsong menelpon. Di sini Junsong melihat ayahnya yang baru saja selesai bekerja di restoran, langsung bersiap untuk bekerja di tempat konstruksi. Semua itu dilakukan untuk membantu Junsong membayar hutang-hutangnya. Saat ayahnya pergi, teman ayahnya meminta Junsong untuk memeriksakan kesehatan ayahnya ke rumah sakit karena dia sering mengeluh sakit di perutnya. Di tempat berbeda, Jihu bersama anak buahnya menemukan sedikit petunjuk tentang saksi yang ditumpangi Minwoo saat pergi keluar. Mereka lalu pergi ke perusahaan taksi tersebut. Setelah menemukan sopirnya, si sopir yang ingin diinterogasi malah kabur. Cho bergerak cepat. Dia langsung menabrak supir taksi tersebut. Ternyata supir taksi ini mengira mereka adalah rentenir yang ingin menagih hutang. Cho lalu menunjukkan fotonya Minwoo. Dia juga menawarkan sejumlah uang untuk informasi apapun yang diberikan supir taksi tersebut. Supir taksi itu hanya menurunkan Minwoo di daerah rodeo, dan saat dia di mobil, Minwoo seperti sedang mengirimkan pesan. Bingung karena menemukan jalan buntu, anak buahnya Cho lalu memintanya untuk pergi ke daerah Silindong, tempat terakhir HP-nya Minwoo aktif. Kembali ke Minwoo, karena laptop milik Jihu tiba-tiba macet, lagu yang disetel untuk Minwoo pun berhenti. Kini dia bisa mendengar suara kembali. Minwoo lalu menggunakan pinggiran buku untuk merobek kresek yang menutupi wajahnya. Ternyata cara itu berhasil. Kini Minwoo bisa melihat kembali. Dia mulai meronta-ronta dan berhasil membuka sedikit lemarinya. Minwoo mencoba mengobservasi dan melihat sebuah jaket. Dia lalu ingat jaket yang digunakan oleh Jihu tadi malam kembali ke Jihu. Dia berpapasan dengan teman-temannya yang diskorsing. Salah satu temannya lalu meminta maaf, tapi Jihu seakan kesal dan meminta maaf tersebut. Sementara itu,
tetangganya apartemennya Jihu yang bernama Suan melamar sebagai keamanan di daerah tersebut. Setelahnya dia menemui kakaknya yang seorang polisi. Dia lalu bertanya kejadian tadi malam. Kakaknya bilang 2 orang tetangganya Suan itu berkelahi, makanya mereka ditembak dan digiring ke kantor polisi. Suan lalu bertanya, lantas 1 orang lagi bagaimana? Kakaknya ini bingung. Karena di sana cuma ada 2 orang lah. Setahu Suan, kemarin malam yang masuk ke apartemen itu ada 3 orang. Suan yang penasaran ingin memeriksa CCTV. Sementara itu, Jihu yang baru saja pulang langsung pergi ke telepon umum. Dia berusaha menghubungi ibunya Minhu. Nah, ibunya Minhu ingat perkataan detektif Kim waktu itu bahwa cepat atau lambat kelompok penculik ini akan menelpon dengan nomor tidak dikenal. Yang harus dilakukan ibunya Minhu adalah tenang dan tidak boleh panik. Di waktu yang sama, Jun Song yang baru saja kembali mencoba mengecek kamarnya Jihu. Tapi dia tiba-tiba sadar bahwa laptop milik Jihu ternyata macet. Dari balik lemari terdengar suara erangan kesakitan dari Minwoo. Kembali ke Jihu, dia mengancam agar ibunya Minwoo tidak melapor ke polisi. Dia juga meminta uang 1 miliar itu disiapkan besok dalam bentuk cash. Ibunya Minwoo mencoba mengulur waktu. Dia meminta waktu 3 hari. Tapi Jihu tetap bilang bahwa besok uang itu harus sudah siap. Jika tidak, maka Minwoo akan tamat. Di sisi lain, Jun Song mencoba mengecek keadaannya Minwoo. Dia lalu mendengar suara Minwoo meminta tolong. Jun Song mencoba bertanya lewat suara Google. Tapi tiba-tiba Minwoo kejang-kejang. Jun Song bingung, mencoba menghubungi Jihu. Tapi HP-nya tidak aktif. Di luar, Suan berpapasan dengan Jihu. Dia penasaran kenapa Jihu berlari setelah menerima telepon. Jihu lalu datang. Jun Song hanya duduk seakan sudah melakukan kesalahan aja. Jihu pun masuk ke kamarnya. Ternyata penutup wajahnya Minwoo sudah terbuka. Dan kini identitas mereka sudah ketahuan. Dan film pun bersambung. Nah, itu tadi alur cerita drama The Deal. Kelihatannya akan sangat seru untuk diikuti. Bagaimana 2 orang amatir ini melancarkan aksinya. Orang-orang berpikir mereka ini profesional dari cara mereka melakukan aksinya. Padahal setiap rencana yang mereka buat selalu berujung kegagalan. Cuma disitulah keseruannya. Jadi jangan lupa aktifin loncengnya dan juga subscribe bagi yang belum, biar kalian tidak ketinggalan kalau aku upload episode selanjutnya. Dan dadah.